Ya. Delapan belas menit. Jadi bagaimana tahu itu yang pertemuan sebelumnya tidak ada suaranya? Sampai habis. Nah itu yang paling penting itu kemarin. Oh tapi ada wazan kukirim itu di grup. Ada juga? Ada enggak? Ini. Hah? Jadi sebelum kita mulai ya, karena masih ada banyak belum datang. Jadi sebelumnya sudah kita sebut fi'il madi itu ini totalnya ada 12 bentuk. Jika awal kali belajar kita bilang fi'il madi cuman 3. Ternyata 12. Tapi ternyata lagi sebenarnya lebih dari 12. 22. Jadi cuman ini saja 12 yang paling penting. Pertama fa'ala, kemudian fa'ila, kemudian fa'ula. 3 ini sudah dikenal. Ya, yang keempat fa'lala. Yang kelima af'ala. Yang keenam fa'ala. Qatala. Qatala uhumullah. Surah Al-Munafiqun ta? Fa'ala. Iya. Kadzdzaba. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala, istaghfara. Ya, kalau mulai dari sini, mulai dari af'ala, ini kan sudah mazid, sudah tambahan tak? Nah, antum perhatikan saja, yang fa'ala itu berubah-berubah nanti hurufnya. Adapun selain itu enggak. Jadi af'ala a selalu a, akrama,
Jelas? Saya tuliskan. Iya. Misalnya kalau fa'ala kan sudah sering contohnya. Jalasa, kataba, doroba, ya apalagi fa'ila, fa'ula. Sekarang ada fa'lala. Ini yang keempat, fa'lala. Fa'lala itu berubah semua deh ini. Ya. Berubah semua. Contoh zalzala, waswasa, tarjama. Contohnya selalu, lihat contohnya. Ini contohnya penting ini. Ini selalu berubah. Ya, 4 hurufnya itu tidak ada yang tetap. Beda kalau mulai dari af'ala. Mulai af'ala terus ke bawah, yang tetap itu cuma yang berubah itu cuma fa'ala. Contoh misalnya istaf'ala. Ini yang paling bawah, lihat. Nah, istaf'ala mau contohnya apapun, apa saja yang berubah cuma apa? Fa'ala, ini saja. Jadi ketika ada contoh pasti ada istanya di awal. Istaghfara, tidak bisa hilang itu. Yang berubah cuma fa, ain, lam. Istaslama, istahwadha, yang berubah cuman sejajarnya fa, ain, lam, fa, ain dan lam. Paham? Istanya tetap ista. Ya, contoh lagi misalnya ya, ifta'ala atau infa'ala, maka yang berubah cuma fa'alanya kalau dicontoh karena ini kan wazan, ini kan pola, ini ceritanya patokan. Ya. Itu innya selalu in fa'ala. Ya. Contohnya indafa'a, tetap pakai in. Jelas? Iya. In qata'a, tetap pakai in. Paham ya? Ya, mulai dari nomor berapa itu? Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ke bawah itu yang berubah cuma fa'alanya. Fi'il mudhari juga ada 12. Ini wazannya semua. Ya, mulai dari nomor 5 juga yang berubah fa'alanya. Jelas ya? Kalau ya-nya kan sudah dimaklumi, bisa ya, bisa apa lagi? Bisa a, bisa nun, bisa ta. Kemudian ini fi'il amrnya semua. Ya, kemudian catatan semua fi'il ini bisa berubah sesuai domirnya.
Ya, doroba, doroba, dorobu, doroba, doroba, kemudian dorobu. Kalau istahwadha berarti istahwadha, terus istahwadha, istahwadhu. Jelas ya? Seperti dorobu, paham? Taib. Ada pertanyaan? Kita mulai mirip. Berubah. Ya, berubah artinya. Kalau mau simple, lihat kamus. Karena ada jadi kamus. Ketika dia berubah juga ada jadi kamus. Baik, kita mulai ya. Sudah menyala itu kah? Dari tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa, amma ba'd. Baik, kita absen dulu. Hasbi ada ya. Ibnu, Denjaling. Apa ini? L. Oh, J. Taib. Kemudian Dentutu, ada Abu Akif. Jauh tasring di belakang tiang. Erwin ada di. Kemudian Abu Fatir. Masih sakit ini. Idan. Pulang nih. Safri. Mana? Iya. Isha. Mana Isha? Ishadi ada ya. Taufik ada ya. Demain ya. Pekan lalu ada jadi. Baik, sekarang kita masuk di halaman berapa? Halaman fiil ditinjau dari waktu terjadinya. Ini sudah ya. Kalau fiil madi waktunya telah lampau. Fi'il mudhari waktunya sedang atau akan. Fi'il amr waktunya sekarang atau akan datang. Kita bilang uktub, menulislah. Kapan menulisnya? Setelah saya berucap atau sekarang sementara nulis? Setelah. Ya, akan terjadi toh. Idhab, contoh Dentutu misalnya dibilang sama istrinya, idhab ila suq, pergi dulu ke pasar. Orangnya sudah di pasar atau belum? Belum. Paham ya? Baik, kemudian itu kita selesaikan saja. Al-fi'lu berikutnya
Al-fi'lu bin nazari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il ditinjau dari objeknya. Jadi fi'il kalau kita lihat punya objek atau tidak itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya fi'il itu lazim. Apa itu fi'il lazim? Tidak membutuhkan objek, tidak mempunyai objek. Contoh ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Apakah kita bertanya siapa yang nak bawa atau tidak, Ji? Tidak. Datang mi Zaid, sudah datang mi. Kalau datang mi, jelas ya. Karumal alim, orang berilmu itu mulia misalnya. Ya kecuali kalau kalimatnya itu membutuhkan objek akan jelas. Contohnya bagaimana? Ya seperti fi'il muta'addi. Itu fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Jadi kalau tidak ada objeknya namanya lazim. Kalau ada objeknya namanya muta'addi. Paham? Fi'il kalau bisa punya objek namanya muta'addi, kalau tidak ada lazim. Contoh daraba. Apa artinya daraba? Memukul. Harus ada yang dipukul. Bagaimana caranya Zaid memukul? Siapa? Tidak ada, Ji. Tidak mungkin lah. Jelas ini? Daraba Zaidun kalban. Ya, Zaid memukul anjing. Objeknya kalban, anjingnya. Akramallahu al-alima, Allah memuliakan. Berarti ada yang dimuliakan, orang yang berilmu. Allama Muhammadun Zaidanin nahwa. Ini objeknya dua. Muhammad mengajarkan, ya, mengajari, berarti ada yang diajari dan ada pembahasan apa yang diajari. Ada Zaid yang diajari dan ada nahwu. Jadi berapa objeknya? Dua. Paham ya? Contoh lagi misalnya, ya, coba lihat. Alima, mengetahui. Ada objeknya enggak? Atau tidak? Ada enggak yang diketahui? Saya mengetahui. Lengkap kalimat kalau begitu. Ada objeknya toh, apa yang diketahui? Ya, jelas. Saya mengetahui bahasa Arab, saya mengetahui bahasa Indonesia. Contoh sami'ah, ya, sami'ah Zaid mendengar. Ada objeknya enggak sami'ah? Lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Contoh lagi, hadara, hadir. Hadara al-ustad, ustad hadir, ustad telah hadir. Lazim atau muta'addi? Lazim. Ya lazim toh. Ya, ustad telah hadir, sudah hadir nih. Sekarang bagaimana bedakan supaya lebih jelas toh? Daripada kita pusing lihat artinya, ya caranya tetap sebenarnya lihat arti. Caranya bedakan lazim sama muta'addi. Kalau muta'addi itu fi'il, pekerjaan dilakukan oleh salah satu anggota badan. Mendengar,
Yang mendengar apa? Telinga. Ya, tidak mungkin sama kaki. Ya, telinga saja. Tah? Melihat, yang melihat apa? Mata. Tah? Jelas ini? Menginjak. Ya. Menginjak. Kita menginjak pakai apa? Kepala? Ya, pakai kaki. Salah satu anggota badan, berarti ada objeknya. Nah, kalau lazim itu dilakukan oleh semua anggota badan, seluruh badan. Ya, misalnya dibilang tadi ja'a Zaidun, Zaid datang. Yang datang apa? Kepalanya ji? Atau semuanya? Semuanya. Jelas ya? Dari kepala sampai kaki. Karumal alimu, misalnya orang berilmu mulia. Apanya yang mulia? Tangannya ji? Semuanya. Paham ya? Jelas ini? Dakhala Muhammadun ilal jannati, misalnya Muhammad masuk ke surga. Ada fiil apa itu? Dakhala. Apa artinya tadi? Iya, telah masuk. Muhammad masuk ke surga. Nah, sekarang lazim atau mutaaddi? Lazim. Muhammad masuk surga semuanya atau tangannya? Paham? Semuanya lah. Berarti lazim. Jelas ya? Taib. Ini contoh-contohnya. Sama juga kharaja, keluar. Kharaja Zaidun, Zaid keluar. Sudah tidak ada objeknya. Tuh. Kalau cuma dilakukan oleh salah satu anggota badan, ada objeknya. Ada objeknya. Contoh fiil kallama. Iya, kallama. Apa wazannya? Fa'ala. Artinya berbicara. Ada objeknya enggak? Yang berbicara apa? Tangan atau mulut? Ya, objeknya, ada objeknya? Ada. Siapa? Pasti yang diajak bicara. Tah? Kallama Musa, Musa berbicara ke siapa? Jelas ini? Ini ada faedah di sini, cuman kita lewati ya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau tidak ada kita lanjut lagi. Taib, fiil ditinjau dari sisi pelakunya. Kalau tadi objeknya, ini apanya sering? Pelakunya. Ya, yang berbuat terbagi menjadi dua. Yang pertama fiil ma'lum, yang kedua fiil majhul. Apa itu ma'lum? Fiil ma'lum disebutkan pelakunya, diketahui pelakunya, disebutkan pelakunya. Ya, disebutkan. Disebut. Contoh daraba Zaidun Muhammadan. Zaid memukul Muhammad. Siapa pelaku? Zaid. Kataba Zaidun ad-darsa, Zaid menulis pelajaran. Siapa yang menulis? Zaid. Jelas ya? Nazara ikal akhwat. Misalnya. Iya. Nazara, iya. Nazar.
Ya, ikal nazar akhwat. Ya, nasa ngapain ikhwa di nazar? Nah, siapa pelakunya? Ikan. Misalnya jelas ini disebutkan apanya? Pelakunya. Katabtu, ya, katabtu al-ilma, saya menulis ilmu. Siapa pelakunya? Saya. Itu pelakunya dalam bentuk dhamir. Nah, tetap itu namanya apa? Maklum, karena disebutkan. Kalau majhul itu tidak disebut, tidak diketahui, atau lebih tepatnya tidak disebut pelakunya. Contoh, duriba Muhammadun, dipukul Muhammad, dipukuli Muhammad. Siapa pukul? Nggak tahu. Jelas padahal dia. Kutibat darsa, pelajaran itu sudah ditulis. Ya, nggak tahu siapa yang tulis. Syuribal qahwatu, kopi itu sudah diminum. Siapa minum? Jelas ini tidak disebutkan apanya? Pelakunya. Tidak disebutkan. Kadang tidak disebutkan tapi ditauji. Kadang disebutkan memang tidak ditahu. Misalnya suriko na'li, dicuri sendalku. Satu na'li, kalau dua na'layya. Suriko na'li, sendalku dicuri. Siapa pencurinya? Ya, kalau saya tahu pasti saya minta. Jelas ya, ini memang tidak diketahui. Ya, tapi dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu dha'ifa, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Khuliqa, dicipta, manusia dicipta. Siapa yang cipta? Allah. Jelas ya. Itu meskipun tidak disebutkan pelakunya siapa, tapi sudah jelas siapa. Paham? Tidak disebutkan siapa pelakunya, tapi sudah jelas ada indikasi ke sana. Dipahami ini? Taib, ini fi'il majhul. Sekarang fi'il majhul ada cara membuatnya. Ini cara membuatnya. Tapi sebelum cara membuatnya, cara mengenalinya dulu. Karena mengenalinya itu lebih mudah daripada kita buat. Iya. Yang pertama, dari makna bisa. Kalau fi'il majhul itu di kemudian fi'ilnya. Memukul majhul, dipukul. Menulis, ditulis. Melihat, dilihat. Meminum, diminum. Kopi diminum. Siapa minum? Tidak tahu. Iya. Susu beruang diminum, tapi tidak disebutkan, tak? Kemudian yang kedua, cara mengenalinya selain itu, kalau kita tidak mau buka kamus, tak? Tidak tahu artinya, harokatnya dilihat. Lihat harokatnya. Lihat harokatnya. Fi'il majhul itu, ya, huruf pertamanya dhammah. Huruf pertamanya apa? Dhammah. Kataba, kutiba. Tah? Itu kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari bisa juga. Jelas ini? Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillah. Yuqatalu fi'il mudhari, dibunuh. Amwat,
jangan kalian berucap orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, bahkan mereka hidup tapi kalian tidak sadari. Yuqatalu, dibunuh. Jadi fi'il majhul huruf pertamanya apa? Dhammah. Iya. Sekarang saya kasih lagi kaidah. Kalau fi'il madi, itu pasti, ya, sudah pasti majhul. Ada fi'il madi dhamma pertamanya pasti itu. Jelas? Ada fi'il madi dhammah pertamanya maka pasti majhul, mustahil tidak. Kataba, kutiba, fi'il madi itu. Istaghfara, ustughfira, dhamma pertamanya fi'il madi itu. Ya, kalau fi'il mudhari bagaimana? Kalau fi'il mudhari lihat harakat sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari perhatikan harakat sebelum apa? Akhir. Iya. Kenapa sebelum akhirnya? Kalau fathah majhul. Kalau tidak maklum. Makanya tadi wala taqulu limai yuqatalu, fi'il mudhari dhamma pertamanya dhamma. Kalau fi'il mudhari tidak bisa dipastikan kecuali kita lihat harakat sebelum akhir. Apa sebelum akhirnya? Fathah, majhul. Alasannya kenapa? Alasannya karena wazan. Antum lihat wazan, coba lihat wazan. Ini lihat. Ini fi'il madi, lihat semuanya pertamanya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'lala, af'ala, fa, i, ta, i. Ada u? Tidak ada. Jadi kapan u? Majhul. Gitu. Nah, sekarang lihat fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'ilu, ya, yu. Ada yu? Ada dhammah? Ada. Tapi sebelum akhir? Sebelum akhir kasrah. Maklum. Yuf'ilu, ada yu? Di awal? Ada. Tapi sebelum akhir? Kasrah. Maklum. Ya, kalau majhul, ya, kasih fathah nanti. Yufa'ilu, sebelum akhir? Kasrah. Nah, kalau dia majhul pasti fathah. Ya. Yufa'ilu, sebelum akhir? Kasrah juga. Nah, karena fi'il mudhari ada dhammah pertamanya, maka tidak bisa kita pastikan kalau dhammah pasti majhul. Tidak, harus dilihat lagi sebelum terakhir. Ya, dia harus fathah sebelum akhirnya. Sekarang cara membuatnya, tidak usah. Tidak usah cara membuatnya, ya. Jadi lewati saja. Jadi ketika dapat fi'il, dikenali dulu ini fi'il madi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il madi fathah pertamanya berarti maklum majhul. Maklum. Diketahui, disebutkan pelakunya. Kalau dhamma pertamanya majhul. Ada fi'il mudhari dhamma pertamanya tidak fathah sebelum terakhir, maklum majhul. Tidak fathah, maklum. Kalau fathah sebelum terakhirnya majhul, gitu. Baik, selanjutnya fi'il ditinjau dari tasrifnya. Ini tambahan saja,
Tambahan ilmu ini tidak terlalu berat kalau yang ini. Ya, yang berat itu tadi fi'il ma'lum majhul. Bahkan di nahwu dipakai. Ta? Sudah lewat di miftah ma'lum majhul ta? Ya, kalau satu bait bilang dhamma pertama, kalau fi'il madi dhamma pertama, kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il madi fi'il mudhari dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Ya. Tapi kalau kita fi'il madi dhamma pertama selesai, pasti majhul. Kalau fi'il mudhari'nya dhamma pertama, ya harus dipastikan sebelum akhirnya. Kemudian fi'il ditinjau dari tasrifnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya fi'il mutasarrif. Ya, tahu tasrif perubahan. Mutasarrif artinya bertasrif, berubah. Kenapa dinamai demikian? Karena mutasarrif itu fi'il yang memiliki perubahan. Bisa jadi fi'il madi ke fi'il mudhari, dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Dan fi'il itu kebanyakan mutasarrif. Contoh syakara, apa wazannya? Fa'ala. Iya. Mudhari'nya yashkuru. Fi'il amrnya ushkur. Syakara telah bersyukur. Yashkuru sedang atau akan bersyukur. Ushkur bersyukurlah. Jelas ya? Istaghfara telah memohon ampun. Yastaghfiru sedang atau akan memohon ampun, beristighfar. Istaghfir istighfar. Istighfar. Iya. Kemudian yang kedua, fi'il jamid. Apa itu jamid? Iya, jamid artinya membeku, tidak berubah. Berarti fi'il jamid adalah fi'il yang memiliki satu bentuk saja. Dalam arti lain tidak ada perubahannya. Laisa, 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 laisu, laisat, laisata, lasna, lasta. Kenapa bisa lasta? Hilangi lainnya. Iya. Kan laisa terus laisa terus laisu terus iya. Laisat, laisata, lasna. Asalnya laisna, laisna. Ketemu berapa sukun? Tidak boleh. Ya huruf illah sudah sekarat. Sin huruf sahih masih bisa diselamatkan. Dokter diberi pilihan. Nah, sama-sama ada pasien masuk dua, nah sendiri bisa mengoperasi. Yang satunya tena harapan, lanya setengah badannya. Misalnya, nah, satunya apa masih utuh, siapa ditolong? Yang ada kesempatan hidup lebih besar, ya maka ini dihapus. Ya, ya ma'as salamah ilal jannah. Ya, jadinya apa? Lasna. Lasna. Ya, kalau kata lasta. Di Al-Qur'an ada. Wa yaqulul ladzina kafaru mana? Lasta mursala. Mana ini? Iya, lasta alaihim bimusaitir. Jelas ya? Nih, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Lasta itu fi'il jamid. Kalau fi'il jamid itu kadang tidak sesuai wazan. Ini apa wazannya ini? Laisa. Fa'la. Tidak ada wazan fa'la kalau fi'il madi. Ya, kalau fi'il jamid itu kadang tidak sesuai
wazan, tapi dia sedikit. Asa, nikma, toh? Ya, tidak ada fi'il madi kasroh pertamanya. Yang nun tidak ada, yang fa fi'il tidak ada. Ini fi'il madi semua. Namanya fi'il jamid. Cukup ya? Ada pertanyaan? Sisa fi'il ditinjau dari perubahannya, mu'rab mabninya. Iya, sebentar. Tugasnya itu saja. Tugasnya yang maklum majhul. Jadi saya kasih beberapa ayat, lihat fiilnya maklum majhul, maklum atau majhul. Ya, dan maklum majhulnya tadi sudah, cara mengenalinya dengan cepat, dilihat apanya? Harakatnya. Kalau fiil madi pertamanya pasti dhammah. Kalau fiil mudhari ya dhammah pertamanya, fathah sebelum terakhirnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.